12 yang mana kita tidak bisa bertatap muka secara langsung melainkan secara daring. Nah, di sini alhamdulillah alhamdulillah bahwa kita sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah masuk ke kelas 12 yang perpindahan dari kelas 11 asalnya ke kelas 12. Nah, di sini kita berdoa dulu, yang mana kita berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Kita berdoa dalam Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu. Nah, sekarang materi yang akan kita berikan adalah tentang dimensi 3. Ini kita dimensi 3 kita tulis sudah ya. Dimensi 3. Yang mana dimensi 3 ini kita ada itu mempunyai, pada prinsipnya mempunyai 3 unsur ya, 3 unsur, yaitu unsur panjang sini, unsur panjang, lebar, dan sini, dan tebal. Atau di sini nanti akan didapatkan sini dari unsur panjang itu nanti ada volume. Nah, itu ya. Jadi 3 dimensi itu adalah bangun, bisa juga disebut bangun ruang, yang mana bangun ruang ini pasti mempunyai volume. Demikian. Nah, kita mengenal unsur-unsur tadi ya, maka kita pembentuk unsur-unsur daripada bangun ruang itu adalah ada 3 unsur ya. Yang pertama yaitu titik, garis, dan satu lagi adalah bidang. Demikian ya. Titik, garis, dan bidang. Nah, di sini kedudukannya antara ketiga ini kita akan uraikan satu persatu ya. Yang mana apa pengertian daripada ini? Pengertian daripada ketiga unsur dimensi 3 ini. Nah, di sini ini merupakan unsur dimensi 3. Ya. Nah, sini kita harus tahu pengertiannya, di mana titik itu adalah dilukiskan dengan nokta. Jadi sini pengertian titik sini ya. Ini pengertian. Satu adalah titik. Titik itu dilukiskan dengan suatu nokta atau misalkan ini. Nah, ini titik ya. Titik ini. Ini suatu nokta. Nah, di sini dinotasikan dengan huruf besar. Dinotasikan dengan huruf besar, misalkan kita akan sebut titik sini titik A, maka di sini titik ini dinamakan titik A. Nah, ini notasinya. Titik A, huruf besar. Ya. Nah, yang kedua adalah pengertian tentang garis. Garis adalah merupakan kumpulan titik-titik ya, kumpulan titik-titik yang tidak terbatas banyaknya ya. Jadi kalau kita berdasarkan pengertian ini, titik-titik ini berkumpul nanti akan membentuk, kalau paling banyaknya akan membentuk sebuah garis. Demikian ya. Nah, garis ini dinotasikan ya, bisa dengan huruf kecil. Misalkan kita garis A. Nih, maka di sini dinotasikannya dengan huruf kecil adalah inilah garis A. Demikian. A kecil. Tapi kalau misalkan kita ingin dengan huruf besar, maka di sini kita misalkan garis A itu adalah dengan 2 huruf besar. Nih, garis A, nih, garis AB ya. Jadi kalau ingin dengan 2 huruf besar, huruf kapital, yaitu garis AB, maka di sini adalah garis AB. Garis A, tadi ini adalah garis AB. Demikian ya. Maka ini notasinya ini. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah bidang sini. Ya, ketiga adalah bidang.
Tiga adalah bidang. Bidang atau segmen. Nah ini ya. Bidang yang paling sederhana itu adalah bidang yang dibatasi oleh 3 garis yang disebut bidang segitiga. Gitu Bang. Nah, misalkan ini bidang paling sederhana adalah yang dibatasi oleh 3 garis. Ya. Misalkan ini garis AB, ini adalah garis C dan garis AC. Nah, itu adalah yang paling sederhana. Ada juga di sini bidang itu yang dibatasi oleh kurva, ya, atau yang disebut kurva, bukan yang disebut kurva, tapi bidang juga disebut kurva. Nah, ini biasakan ini adalah yang dibatasi oleh lengkungan. Misalkan gini. Nah, ini disebut bidang juga. Tapi karena tidak dibatasi oleh garis-garis yang lurus atau segmen garis, nah ini disebut bidang juga. Nah, ini bidang yang begini disebutnya biasanya disebut kurva, ya. Atau misalkan lingkaran gitu kan. Ini ada lagi lingkaran. Nah, itu juga bidang lingkaran. Demikian. Jadi kita jelas ya. Antara tadi titik, apalagi garis, dengan dari titik meningkat ke garis dan meningkat lagi kumpulan garis dan kumpulan titik itu akan membentuk suatu bidang. Nah, di sini bidang dimensi 3 atau ukuran daripada ketiga dimensi tadi, ya, maka nanti akan muncul di sini adalah berbentuk bangun. Jadi dari dimensi 3 ini merupakan nanti bangun sini, bangun ruang. Karena mempunyai dimensi 3 adalah bentuk benda yang mempunyai volume yang disebut dengan bangun ruang. Jadi di dalamnya ada ruangan, itu aja sederhananya. Ngerti ya? Jelas. Nah itu. Nah itu tadi kita sudah mengenal. Nah sekarang bagaimana kedudukan titik garis dengan bidang? Jadi yang kedua adalah kedudukan sini, kedudukan titik garis dan bidang. Inilah yang akan kita pelajari dari dimensi 3 itu, hubungan antara titik, garis dan bidang. Nah sini, yang pertama adalah sini yang A-nya adalah kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik sini terhadap garis. Nah, demikian. Ya. Jadi kedudukan titik terhadap garis, keluar titik terhadap garis kita inikan. Nah, kita buatkan skemanya nanti, ya. Nah, di sini titik terhadap garis, demikian, ya. Titik, nah sekarang bukan titik terhadap garis. Lalu nanti ada lagi titik garis terhadap garis. Nah, nanti titik terhadap bidang. Ini bidang. Demikian. Ya, sekarang titik terhadap garis. Nah, di sini ada titik pada garis. Nah, ini ada dua, pada. Ini kan ada lagi di luar sini. Pada dan di luar. Nah, itu. Ya. Kedudukan titik pada garis itu adalah pada dan di luar. Nah, kalian sudah bisa membayangkan ya? Titik pada garis. Nah, ini garisnya, misalnya ini adalah garis AB, misalkan garis AB dan titik misalkan ini titik C. Nah, titik C berarti pada garis. Ada lagi di luar garis. Nah,
titik di luar garis ini ada di luar garis AB. Nah misalkan di sini ada titik D, sini adalah titik D. Nah itu, nah titik D berarti titik D ini adalah di luar garis. Demikian. Ya. Tuh. Lalu ada lagi di titik nih pada bidang. Kedudukan titik dengan bidang sama juga. Di sini nanti akan pada bidang, sini pada bidang, juga di luar bidang. Nah ini, ya. Demikian. Sini kalau kita gambarkan, nih titik pada bidang. Di sini ada ini adalah bidang alfa. Bidang alfa. Nah bidang alfa di sini karena di sini tadi kirim kepada harus pada garis, maka di sini ada garis pada bidang itu. Pada bidang itu ada garis. Nah, ini, ya. Maka di sini, kita seolah ada garis di sini. Nah, gitulah. Seolah-olah nih, seolah-olah. Nah, di sini ada titik. Nah, tadi lah misalkan titik A. Nah, berarti titik A ini adalah pada bidang. Nanti ada lagi di luar bidang. Nanti di sini ada titik B misalkan. Demikian. Titik B berarti di luar bidang. Nah itulah, ya. Itu adalah hubungan titik dengan kedudukan titik dengan garis dan titik dengan bidang. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kedudukan garis. Tadi titik, nah sekarang garis. Nah di sini kita indikan skemanya adalah garis. Nah kedudukan garis dengan garis. Bagaimana kedudukan garis dengan garis? Ya, di sini. Nah di sini juga kedudukan garis dengan garis itu ada tiga di sini. Ya. Yaitu sejajar, nah ini sejajar, lalu berpotongan, dan yang ketiga adalah bersilangan. Tiga, ya, demikian. Nah kalau kita gambarkan, ya sini garis dengan garis. Misalkan di sini ada, nah kita gambarkan pada garis ini, supaya lebih jelas ini garis ini. Nah ini garis. Nah, garis yang sejajar. Misalkan ini garis A. Nanti garis A adalah sejajar dengan garis B. Nah ini garis B. Nah tanda sejajar kita berikan di sini adalah tanda ini. Nah ini adalah berarti garis A sejajar dengan garis B. Yang kedua, kedudukan antara garis dengan garis itu adalah berpotongan. Nah di sini kita gambarkan garis, misalkan garis AB di sini, ya garis AB. Garis AB berpotongan dengan garis CD. Nah ini adalah CD. Nah ini berpotongan pada di sini. Nah, ini adalah titik potong garis AB dengan garis CD, misalkan titik E. Demikian. Nah, yang ketiga adalah bersilangan. Nah, di sini yang ketiga adalah garis M. Nih, garis M. Ini garis M. Ya. Nah, di sini bersilangan. Nah, di sini ada suatu apa? Ada suatu jarak. Nah, misalkan di sini ada jarak. Nah, itu kan. Ini demikian. Nah, ya. Ini dengan L. Nah, di sini ada misalkan ada seperti ada jarak. Kita anggap di sini ada suatu jarak. Ya. Nah, ini.
ya. Nah ini dianggap oleh kita bukan seperti ini berpotongan, bukan, tapi di sini ini yang bersisirangan. Tadi garis dengan garis, nah sekarang garis dengan bidang. Nah di sini sama hanya juga seperti tadi. Ini ada garis yang sejajar di sini, sejajar bidang. Ya, ada juga sini berpotongan. Demikian. Dan yang ini juga ada yang berimpit. Nanti sejajar, berpotongan dan berimpit. Demikian. Ya. Nah, kalau kita gambarkan untuk lebih jelasnya lagi adalah kita ada misalkan di sini ada dua bidang, Nah ini. Nah, ini adalah bidang alfa. Nih. Bidang alfa dikatakan sejajar. Sini sejajar dengan bidang apa? Di sini sejajar dengan bidang gamma misalnya, atau bidang beta. Nah ini. Nah ini bidang apa? Bidang beta. Demikian. Ya. Demikian. Nah ini adalah bidang. Nah ini dikatakan sejajar. Bisa kita lihat dari gambar juga, sudah kelihatan sejajar. Demikian. Nah yang kedua adalah bidang yang berpotongan. Nih. Nah di sini misalkan kita bidang alfa kita potong. Nih. Ini adalah garis potongnya. Nah di sini ada di sini misalkan bidang lainnya. Nah ini misalkan ini. Nah ini masuk potong. Nah di sini. Nah ini dan sini lepas ke sini. Kan? Nah, nanti ini tidak kelihatan strip. Nah itu. Di sini kelihatan, ini tidak kelihatan sana di belakang ini. Belakang ini bidang apa tadi? Nah ini misalkan bidang gamma. Nah ini bidang alfa dengan bidang gamma ini berpotongan. Demikian. Ya. Nah kalau yang berimpit, nah di sini yang berimpit misalkan bidang beta. Nah di sini berimpit dengan bidang lainnya misalkan. Nah di sini ada lagi bidang alfa lagi. Ya. Berarti di sini bidang beta berimpit dengan bidang alfa. Nah itulah kedudukan antara nanti garis bidang dengan bidang. Ganti. Maaf ya tadi sebelum diganti. Itu adalah bidang dengan bidang. Nah inilah. Tadi garis, sekarang bidang dengan bidang. Maaf tadi. Ya itulah. Ya. Mungkin kalian sudah memahami antara kedudukan dari titik garis dengan bidang. Nah untuk memahaminya kalian bisa lebih jelas lagi dengan aplikasi. Kita pelajari aplikasi pada kubus. Ya, demikian. Nah kita nanti kita aplikasikan dengan pada kubus yang paling tinggi lebih jelas. Ya, yaitu di halaman berapa? Di RKS halaman 4. Kita lihat aplikasinya pada kubus, ya. Antara kedudukan titik, garis dengan bidang. Ya. Kita aplikasikan pada kubus. Nah kita lihat gambar kubusnya. Ini gambar kubusnya. Demikian. Nah, ini adalah kubus ABCD. A, B, C,
D, E, F, G, H. Jadi ada kubus AB. Nah di sini kita tulis nih kubus ABCD E, F, G, H. Nah kita lihat pada halaman 4 ini pada RKS ya, kalau kita sudah punya RKS-nya. Nah pada pertemuan ini saya dengar kalian belum mempunyai RKS. Nah di sini kita lihat nih. Nah kedudukan titik terhadap garis. Ya, di sini dari gambar di atas ini, dari gambar ini kita masing-masing akan memberikan dua contoh ya dari setiap kedudukan sini titik terhadap garis. Demikian. Lalu kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis, dan kedudukan garis terhadap bidang, serta kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Nah, itu. Ya, di sini. Nah ini lebih jelas kan? Ya. Nah untuk itu silakan kalian bisa mungkin ya, coba setelah kalau kalian sudah tadi memahami, nah coba di sini kita lihat kedudukan titik terhadap garis. Coba kedudukan sini titik terhadap garis. Demikian. Tuh. Ya, coba saya akan coba nih. Bagaimana kedudukan titik A terhadap garis AB? Titik A, jelas? Ini kan titik A. Titik A ini terhadap garis AB. Bagaimana kedudukannya? Ya, betul. Berarti titik A pada garis AB. Pada. Nah, itu kan? Nah, sekarang kalau kedudukan dengan di luar garis gimana? Yang mana? Titik A terhadap garis mana? Ya, betul. Ya. Titik A terhadap garis C, CD di antaranya. Nah, titik A terhadap garis CD itu adalah di luar garis. Demikian. Dan, ya. Jadi pada garis dan di luar garis. Tuh. Nah sekarang kedudukan titik terhadap bidang. Nih, yang kedua kedudukan sini kedudukan titik terhadap bidang. Nah, ini tadi titik terhadap garis, ya. Keduanya titik kedudukan titik terhadap bidang. Ya. Nah, sekarang kita misalkan titik E. Mana titik E? Nah, ini titik E. Nah, sini. Titik E ini. Nah, bagaimana kedudukan titik E ini terletak pada bidang? Nah, ayo. Titik E ini terletak pada bidang mana? Nah, betul. Ya. Itu bisa titik E ini terletak pada bidang ABFE. Nah, karena E-nya disebutkan. Bisa juga pada bidang EFGH. E-nya tersebut. Bisa juga pada bidang ABHE. Demikian. Itu kan? Berarti titik E ini adalah pada bidang. Coba kalau titik E pada luar bidang, di mana titik E di luar bidang? Bisa nggak nyebutkan? Ya, betul. Titik E adalah di luar bidang B, C, G, F. Di luar bidang, jauh di sini. Di luar bidang B, C, G, F. Nah, itu. Bisa juga di luar bidang Pak, DC, DC, G, DCG kan tidak tersebut kan kayaknya. Titik E-nya tidak tersebut. Nah, itulah kalau di luar bidang itu tidak tersebut. Nah, yang ketiga adalah kedudukan garis terhadap garis. Kedudukan sini
Dari kubus ini kedudukan garis terhadap garis. Nah, misalkan tadi kalian sudah pelajari kan, garis dengan garis itu bisa apa? Sejajar, terus berpotongan, terus bersilangan. Tadi kedudukan kan? Nah itu. Coba sekarang kedudukan garis AB. Nah, garis AB ini kan garis AB. Nih AB. AB sejajar dengan mana? Ya, sejajar dengan EM. Ya, sejajar dengan EM. Sejajar dengan DC. Sejajar dengan HG. Tuh. Karena kalau kita perpanjang itu tidak akan berpotongan, itu kan sejajar. Contohnya apa? Dalam sehari-hari, ya itu rel kereta api. Itu adalah dua garis, rel bagaikan garis kan? Nah itu sejajar, tidak akan bertemu sampai kapanpun. Ya. Walaupun di stasiun tidak akan bertemu. Nah, demikian. Nah itu kedudukan garis terhadap garis sejajar. Nah sekarang yang berpotongan, yuk kira-kira mana yang berpotongan? Ayo, silakan. Yang berpotongan, garis yang berpotongan. Nah misalkan, coba saya tunjukkan aja lah, garis AE. Nah, garis AE. Nah, AE, garis AE. Ini garis AE ini berpotongan dengan mana? Ayo, kita lihat. Garis AE. Nah, berpotongan dengan DC. Ya, garis AE berpotongan dengan DC. Ini kalau kita dekatkan pasti itu berpotongan. Ya, demikian. Berpotongan. AB berpotongan dengan AB. Oh, ini DC jauh ya. Nah ini AE berpotongan dengan AB. AE ini dia berpotongan di titik apa? Di titik A. Itulah maaf yang berpotongan. Ya. AB berpotongan dengan. Nah kalau tadi AE dengan apa? AE dengan DC apa tadi? Kalau bukan berpotongan, bersilangan. Ya. Kenapa bersilangan? Karena di sini ada jarak. Ya. Tidak akan bertemu, tapi bersilangan. Yang DC ke sini, yang AM ke atas. Jadi ada jaraknya ada. Nah itulah namanya bersilangan. Maaf tadi ya. Jadi AM itu bukan berpotongan dengan DC, bukan. Di mana tuh dipotongnya? Gitu. Jelas. Nah itu. Ya. Tadi perpotongan garis dengan garis. Nah sekarang garis dengan bidang. Nih. Yang keempat adalah kedudukan sini, kedudukan garis nih, garis terhadap bidang. Nah, garis terhadap bidang. Nah di sini garis terhadap bidang. Coba bisa nggak kita? Secara tadi udah kedudukannya. Tadi garis terhadap bidang bisa sama, bisa sejajar dengan bidang, bisa apa? Berpotongan, ya. Juga bisa apa lagi? Satu lagi, tadi pada kedudukan. Nah betul, ya. Dari bersejajar, berpotongan, dan berimpit. Nah, demikian. Tapi kalau begitu kan pada garis itu harus pada bidang. Demikian. Nah kita lihat ini garis mana aja yang kedudukannya. Nih. Sekarang garis dengan bidang. Coba garis yang terletak pada bidang. Ayo. Garis mana yang terletak pada bidang? Nah, bisa kalian lihat kan? Pokoknya garis tersebut adalah pada bidang. Itu. Jadi kalau misalkan kita kedudukannya garis terletak pada bidang. Itu.
Bisa dilihat. Juga di sini ada lagi garis menembus bidang. Garis mana yang menembus bidang? Ini. Nah, demikian. Nah, di sini garis yang menembus bidang atau memotong bidang. Nah, garis BC, mana BC? Nah ini BC, ya. Garis BC ini akan memotong bidang CDHG. CDHG menembus. Nah, ini menembus. Jadi kalau misalkan ini kita geser ke sini atau bidang ini kita perbesar ke sini, maka BC ini adalah menembus, ya. Demikian. Lalu ada lagi nanti garis terhadap bidang itu adalah sejajar. Nah, mana garis yang sejajar pada bidang? Ini. Demikian, ya. Garis yang sejajar pada bidang AB, garis AB sejajar dengan bidang apa? Garis AB, garis AB sejajar dengan bidang EFG, EFGH, EFGH, sejajar, ya, ini sejajar, garisnya sejajar dengan ini tidak ada potongan kan? Di sini tidak ada potongan, malah jadi beribet kalau kita tarik garis di sini. Nah ini demikian. Ya. Nah lalu yang terakhir adalah kedudukan sini, kedudukan bidang dengan bidang. Bidang terhadap bidang. Nah, bidang terhadap bidang. Tadi kedudukannya sudah ada berapa? 3 ya, sama 3 juga. Sejajar, memotong, dan berimpit. Demikian. Sejajar, memotong, dan berimpit. Coba terapkan di sini, aplikasikan pada tulis ini. Nah, jelas ya. Nah ini itulah yang harus kalian kuasai, ya. Kedudukan antara titik terhadap titik, titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap bidang, bidang terhadap bidang. Nah, itulah sebagai unsur-unsur dimensi 3 atau bangun ruang. Ya mungkin kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, ya, pada kesempatan yang akan datang. Ya, assalamualaikum.